Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meutia Senia dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan public relation atau hubungan masyarakat di dunia ataupun di hubungan Indonesia. Masyarakat itu adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan bahkan direncanakan secara detail berkesinambungan yang diciptakan saling pengertian antara lembaga atau institusi atau organisasi dengan masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah suatu proses rencana atau untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling pengertian secara berkesinambungan antara lembaga dan organisasinya saat ini. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950. Perkembangan di Indonesia bergerak mengikuti kondisi politik dan kenegaraan saat itu. Namun, sejarah lain telah mencatat bahwa perkembangan public relation telah ada sejak zaman kerajaannya, yaitu sejak zaman Kerajaan Mataram, di mana ada usaha penambahan senopati yang menyebarkan gosip bahwa keturunannya akan menjadi pasangan sekaligus dilindungi oleh Nyai Roro Kidul. Selang waktu berjalan dalam konteks modern, sejarah public relation dimulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI untuk memberikan keterangan pada pers tentang pemilihan presiden sebelum perumusan Undang-Undang Dasar. Meski demikian, sebenarnya para ahli public relation setuju kalau humas secara otentik yang berlaku di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu pemerintahan mulai menyadari perlunya rakyat untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, di mana saat itu Indonesia baru memindahkan pusat ibu kota dari Yogyakarta ke Jakarta, dan tentu saja proses pembenahan struktural serta fungsional dari tiap-tiap elemen marak dilakukan pemerintah. Berawal dari pemikiran tersebut, maka kegiatan hubungan masyarakat mulai di lembaga dengan menyandang nama hubungan masyarakat karena kegiatan dilakukan oleh banyak keluarga organisasi. Menurut Onong tahun 1991. Pertamina adalah perusahaan minyak swasta pertama di Indonesia yang menggunakan public relation. Public relation memang telah banyak digunakan. Konsepnya dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan implementasi. Pada tahun 1952, public relation mulai ada pada perusahaan asing di Indonesia, yaitu Starvac Indonesia atau milik Belanda dan Amerika, yang menggunakan public relation untuk mendekati pemerintah Indonesia. Pada tahun 1954, Garuda Indonesia Airways mulai mengembangkan unit kegiatan public relation dan secara resmi diterapkan dalam jajaran kepolisian. Tahun 1955, kegiatan ini diikuti oleh Mabes Polri dan beberapa instansi terkait. Kemudian pada tahun 60-an, istilah PUREL sebagai akronim public relation makin populer ketimbang term humas. Lalu pada tahun 1962, dari Presidium Kabinet PM Juanda menginstruksikan agar setiap instansi membentuk bagian hubungan masyarakat. Pada tahun itulah yang menjadi cikal bakal adanya hubungan masyarakat di Indonesia. Jika semua dikaitkan dengan state of being dan sesuai dengan method of communication, maka istilah hubungan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Tapi jika dilakukan kepada hubungan masyarakat hanya menjalin hubungan dengan eksternal, maka hal ini kurang tepat jika dimaksudkan ke dalam hubungan masyarakat. Menurut Bapak Rosadi Ruslan, SHMM membagi perkembangan public relation di Indonesia menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode pertama tahun 1962, secara resmi dijalankan bahwa hubungan masyarakat di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda. Di dalamnya dijelaskan secara garis besar tugas
hubungan masyarakat dinas, yaitu yang pertama, tugas strategi untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksananya. Yang kedua, tugas taktis untuk memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan, komunikasi timbal balik dua arah supaya terciptanya citra atas lembaga yang diwakili. Pada periode tahun 1967 sampai 1971, terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan Bako Humas dengan tata kerja pelaksanaannya yaitu ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, pembinaan dan pengembangan kehumasan. Pada tahun 1967 berdirinya koordinasi antara hubungan masyarakat departemen yang disingkat dengan Bakor, dan pada tahun 1970 sampai 1971 Bakor diganti menjadi Bako Humas yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 garis miring Kep dan garis miring Menpen dan garis miring tahun 1971. Kerjasama ini menitik beratkan pada penempatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Pada periode tahun 1972, periode kedua, sampai 1993, periode ini ditandai dengan munculnya public relation keluar kalangan profesional pada lembaga swasta umum dengan indikator yaitu: pertama, pada tanggal 15 Desember 1972, berdiri organisasi yang disebut dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah seperti Wardiman Jojonegoro atau mantan Mendiknu dan Marah Joenas mantan Kahubnas Pertamina. Pada Konvensi Nasional Humas di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia yang disebut dengan KEKI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau IPRA dan Asian Pro atau FAPRO. Yang kedua yaitu pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuklah Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI dengan beberapa tujuan yang mewujudkan public relation yang independen seperti mewujudkan fungsi public relation yang jujur dan bertanggung jawab dengan kode etik, memberi informasi klien bahwa APRI memberi nasihat dalam public relation. Yang terakhir, mengembangkan kepercayaan umum terhadap public relation. Yang periode ketiga yaitu 1993 sampai sekarang. Public relation berkembang di kalangan swasta, bidang profesional khususnya dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama itu pada tanggal 27 November tahun 1995 terbentuklah Himpunan Humas Berbintang atau H3. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan yang berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Yang kedua itu tanggal 13 September tahun 1961 diresmikannya Forum Komunikasi antara Humas Perbankan Forkamas oleh Gubernur BI Sodrajat Jiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas, public relation officer, baik bank pemerintah, Himabra, dan swasta Perbanas, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Keluarnya SK Bapepam nomor 63 pada tahun 1996 tentang wajibnya pihak emitmen atau perusahaan yang go public di pasar Bursa Efek Jakarta BEJ dan Bursa Efek Surabaya yang memiliki lembaga sekretari. Selanjutnya itu berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia pada tanggal 19 November 2003 di Jakarta. Ini menyerupai PRSA atau Public Relations Society of America, sebuah organisasi profesional
yang bergengsi dan berpengaruh serta mampu memberikan sertifikat akreditasi Public Relation Profesional atau APR di Amerika yang diakui secara internasional. Yang terakhir yaitu PRSI atau Masyarakat Public Relation Indonesia atau MAPRI. Pertama kali dipimpin oleh Agus Perengkuan, seorang wartawan senior harian Kompas dan mantan Ketua Perhumnas Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kesadaran, kepedulian, kebersamaan, pemberdayaan, serta partisipasi para anggotanya untuk berkiprah sebagai public relation profesional dalam aktivitas secara nasional maupun internasional. Meski dikatakan public relation di Indonesia berkembang cukup pesat, namun public relation di Indonesia sendiri lupa akan hakikatnya. Seperti yang terdapat dalam sasaran public relation, yaitu internal dan eksternal publik. Namun public relation intens terhadap eksternal public relation. Selain itu, public relation merupakan komunikasi dua arah atau reciprocal two-way traffic communication. Artinya dalam public relation, penyampaian public relation diharapkan untuk menghasilkan umpan balik sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi evaluasi. Pada periode pertama public relation di Indonesia secara struktural belum banyak yang ditetapkan dalam top management karena orientasinya belum bisa dikatakan sebagai PR sejati. Sebab berbeda dengan pengertian konsep PR yang ditetapkan oleh Lili. Namun meskipun begitu, hingga kini perkembangan PR terus ada di Indonesia, juga berkembang hingga bisa dikatakan PR sejati. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang membawa perubahan. Dapat disinkronisasikan dengan rumusan fungsi PR dari Departemen Penerangan RI, yaitu yang pertama, melaksanakan hubungan ke dalam, yaitu pemberian pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap internal publik, yaitu para karyawan. Yang kedua itu melakukan hubungan keluar, yaitu pemberian informasi tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap eksternal publik, yaitu masyarakat pada umumnya. Yang ketiga itu melakukan pembinaan serta bimbingan untuk mengembangkan kehumasan sebagai medium penerangan. Yang keempat itu menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama kegiatan hubungan masyarakat untuk penyempurnaan pelayanan penerangan terhadap umum. Dari beberapa keterangan bisa disimpulkan bahwa sejarah perkembangan PR di Indonesia terus berkembang hingga saat ini dan tidak memperkecil kemungkinan kalau PR di Indonesia terus mengalami perubahan secara signifikan dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu perkembangan hubungan masyarakat di dunia. Dalam sejarah, istilah public relations sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor Levi Leadbeater yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya ini, ia diangkat menjadi Bapak Humas. Perkembangan PR sebenarnya bisa mengawasi keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat adalah landasan bagi masyarakat. Tujuan teknik, alat, dan standar etika diubah-ubah sesuai dengan berlalunya waktu. Misalnya, pada masa suku primitif, mereka menggunakan kekuatan, intimidasi, atau persuasi yang mengecek pengawasan terhadap pengikutnya, atau menggunakan hal-hal yang bersifat magis, totem, atau benda-benda keramat, hal-hal yang bersifat tabu, dan kekuatan supranatural. Penemuan tulisan akan membuat metode persuasi berubah. Opini publik mulai berperan ketika era Mesir kuno. Ulama merupakan pembentuk opini dan pengguna persuasi. Pada saat orang-orang Yunani kuno mulai mengembangkan olimpiade untuk bertukar pendapat dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Evaluasi mengenai opini ataupun
opini publik merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah kemanusiaan. Dasar-dasar fungsi humas ditemukan oleh Revolusi Amerika ketika ada gerakan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tiap-tiap periode perkembangan yang memiliki perbedaan dalam mulai mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi berkembangnya organisasinya. Gambaran kronologis PR di dunia pada abad ke-19, PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri berdasarkan pada perkembangan pengetahuan teknologi. Pada tahun 1865 sampai 1800, publik masih bisa dikatakan bodoh. Pada tahun 1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Pada tahun 1925 sampai 1945, publik yang diberikan pendidikan dan pemasukan. Pada tahun 1925 di New York, PR sebagai pendidikan tinggi resmi. Pada tahun 1928 di Belanda pendidikan tinggi dan minimal di fakultas mata kuliah wajib. Di samping itu banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak melihat. Pada tahun 1968, Belanda mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian dan rutin dan kontinu. Di Amerika berkembangnya lebih ke arah bisnis. Pada tahun 1968 sampai 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang pendekatan, tidak hanya satu aspek saja. Pada tahun 1971 sampai 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Pada tahun 1900 sampai sekarang, 1990 sampai sekarang, yang pertama perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap dan pola perilaku secara nasional internasional. Yang kedua membangun kerjasama secara lokal, nasional, internasional. Yang ketiga saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi. Asal mula istilah. Pengertiannya itu yang pertama, hubungan dengan masyarakat luas baik melalui publisitas, fungsi-fungsi organisasi dan lain sebagainya, dengan usaha menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Menurut Kamus Dunia Baru Webster. Yang kedua yaitu fungsi manajemen yang sikap publik, identifikasi kebijakan dan prosedur seorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik atau public relations. Filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam nasihat beserta pelaksanaannya yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa yang berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha untuk menentukan pengertian dari itikat baik menurut Moore tahun 2004. Public relation yang menilai menjadi hubungan masyarakat humas yang mempunyai pengertian. Pertama, humas dalam artian sebagai titik komunikasi atau teknik komunikasi dan kedua, humas sebagai metode komunikasi atau metode komunikasi menurut Abdurrahman tahun 1993. Konsep public relation sebenarnya berkenaan dengan kegiatan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan tersebut akan muncul perubahan yang berdampak. Public relation suatu bentuk komunikasi yang tepat untuk semua organisasi, nirlaba atau sampai komersial, publik swasta, pemerintahan dengan swasta. Artinya, public relation jauh lebih luas pemasaran dan periklanan atau propaganda dan telah lebih awal. Public relation harus mempertimbangkan fakta yang sebenarnya terlepas dari apakah fakta itu buruk, baik, ataupun tanpa pengaruh yang jelas. Karena itu, staf humas dituntut mampu menjadikan orang-orang lain memahami pesan demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.